anak-anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evangelis di sini. Kali ini kita masuk ke materi hidrolisis garam. Apa itu hidrolisis garam? Oke nak, hidrolisis garam itu adalah penguraian garam oleh air. Hidro air, lisis penguraian, berarti hidrolisis garam itu adalah penguraian garam oleh air. Ingat ya nak, bahwa garam itu ternyata senyawa yang terbentuk akibat campuran dari asam dan juga basa. Jadi garam dapur yang kamu kenal selama ini, yang kamu gunakan untuk memberi rasa terhadap makanan, itu terbentuk dari senyawa asam dan juga basa, gitu ya nak. Nah, ternyata garam juga tidak hanya sekedar garam dapur yang kamu kenal dengan NaCl. Ternyata banyak jenisnya ya sayang ya. Dan jenis-jenis itu digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga basa kuat dan asam lemah. Yang keempat asam lemah dan basa lemah. Nah, tidak hanya manusia aja ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Ternyata garam juga demikian, ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, jadi garam-garam ini juga punya sifat masing-masing. Nah, seperti garam dapur, rasanya kan netral karena campurannya pas antara asam dengan basa, gitu dia ya. Nah, seperti bunyi hukum rimba. Apa bunyi hukum rimba? Siapa yang kuat, dia yang menang. Jadi jenis-jenis garam ini akan ditentukan sifatnya oleh pembentuk yang kuat. Nah, yang pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Siapa nih yang paling kuat? Nah, ternyata mereka sama-sama kuat bukan, asam dan si basanya. Maka dia kita sebutkan sifatnya netral. Oke. Nah, garam yang kedua, ada garam asam kuat dan basa lemah. Siapa yang menang? Ya, garam asam kuat. Berarti nanti garam yang akan terbentuk bersifat asam. Nah, yang ketiga, garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Siapa yang menang? Iya, basanya. Maka garam yang akan terbentuk nanti akan bersifat basa. Oke, yang keempat ada asam lemah dan basa lemah. Siapakah yang menang? Nah, ternyata tidak ada yang menang. Jadi, bagaimana kita menentukan nilai atau sifatnya? Nah, itu nanti jawablah tergantung. Nah, tergantung apa? Tergantung nilai Ka atau Kb. Ka itu ketetapan untuk asam, Kb itu adalah ketetapan untuk basa. Jadi nanti kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb berarti dia asam dan sebaliknya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kamu harus ingat juga bahwa kalau netral dia memiliki pH itu nilainya 7. Nah, kalau dia asam, masih ingat kan waktu di SMP belajarnya tentang asam? Bahwa asam itu adalah senyawa yang memiliki pH lebih kecil dari 7. Sedangkan dia nanti basa, dia memiliki pH lebih besar sama dengan 7. Nah, untuk yang keempat ini ya tergantung nilai Ka dan Kb-nya gitu ya. Supaya kamu lebih memahami nanti cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan hidrolisis garam, maka Miss mau mengingatkan kamu bagaimana cara mengingat asam kuat atau basa kuat atau asam lemah ataupun basa lemah. Nah, Miss kasih carcep untuk mengingat senyawa-senyawa yang termasuk asam kuat. Nah, kamu ingat saja, saya orang keempat, nomor 3, berani sekali. Nah, ini dia ya. Saya orang keempat, nomor 3, berani sekali. Gitu ya. Nah, ini dia untuk SO4, ada H2SO4 ya. Dia itu termasuk asam diprotik 2 asamnya ya. Ini sulfat, nitrat, iodida, bromida, dan klorida. Nah, jadi hanya ada 5 ya senyawa yang termasuk asam kuat. Nah, berarti senyawa asam lemah yang mana? Ya, di luar dari sini. Contohnya saya buatkan adalah H2SO3. Hati-hati ya, yang kuat itu SO4 bukan SO3. Ada contoh yang lain? Ada dong. HNO2. Apalagi asam asetat atau asam cuka. CH3COOH. Nah, yang lain pokoknya dia di luar dari asam kuat yang mengandung unsur H, dia termasuk asam lemah. Hati-hati ya. Nah, memang di sini ada OH kayak ada ciri-ciri basa, tapi ini adalah
rumus molekul untuk senyawa asam cuka ya, atau asam asetat. Nah, kalau basa kuat, bagaimana cara mengingatnya? Ingat saja dia adalah unsur-unsur yang terletak dari atau di dalam golongan 1A dan 2A. Oke, ini dia basa kuat. Silinaka rombongan Caesar cantik serakaba. Nah, ingatlah dari Li kan sampai CS itu golongan 1A, sedangkan CA sampai BA itu termasuk golongan 2A. Nah, kita tinggal tambahin OH nih di sini. Nah, karena dia golongan 2, kita buat di sini OH 2. Misalnya CaOH 2 kali, SrOH 2 kali. Nah, itu dia basa kuat. Berarti yang termasuk basa lemah ya di luar dari si golongan 1A dan 2A. Miss kasih contohnya misalkan adalah ZnOH 2 kali. Apalagi? Misalnya FeOH 3 kali. Yang lain NH4OH, NH3. Nah, NH3 ini ketika bergabung dengan air akan menggabung menjadi NH4OH ya. Nah, itu dia contoh-contoh dari asam dan basa. Oke. Nah, jadi ini akan memudahkanmu untuk menghitung pH nantinya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, bagaimana untuk menentukan pH yang terbuat dari asam kuat dan basa kuat? Nah, karena dia sama-sama kuat, maka kalau ada pertanyaan, maka berapakah nilai pH-nya? Langsunglah jawab dia dengan 7, karena tadi asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Oke, yang kedua, asam kuat dan basa lemah. Tadi siapa yang kuat? Nah, yang kuat adalah asam, maka kalau disuruh mencari pH, yang dicari adalah nilai H plusnya dahulu. Nah, rumusnya akar KW per KB. Nah, kalau yang dicari adalah asam atau H+, maka pernya ini ganti dengan lawannya, yaitu KB, ketetapan untuk basa. Berarti nanti kalau dia OH, nah contohnya seperti ini, kalau OH yang ditanya berarti yang di bawahnya ini adalah Ka. Oke, gitu ya. Nah, kita kembali ke rumus yang tadi. Maka nilai H plusnya adalah, rumusnya adalah KW per KB dikali konsentrasi garam. Nah, nilai KW, nah di sini sudah ketetapan yang nilainya 10 pangkat minus 14. Dari mana itu? Nah, ini sudah ketetapan ya nak ya. Nah, semua dia KW nilainya atau harganya adalah 10 pangkat minus 14. Sedangkan nilai KB nanti tergantung soal yang diberikan. Nah, ini kita bacakan konsentrasi garam. Ingat ya, bahwa konsentrasi itu, nah itu sama dengan molaritas. Nah, seandainya molaritasnya tidak ada diketahui di soal, malah yang ditanya garam, maka ingat saja rumus mencari molaritas itu kan sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Ini jika seandainya yang diketahui dalam soal adalah massa. Tapi kalau misalnya di soal itu langsung diketahui molaritasnya, ya tinggal dikali dengan molaritasnya sendiri. Seperti itu. Nah, yang nomor 3 tadi, basa kuat dan asam lemah, berarti yang menang adalah basa. Nanti ketika disuruh mencari pH nanti, yang dicari dahulu adalah OH, karena yang menang adalah basa. Rumusnya akar KW per Ka dikali garam. Oke, kali konsentrasi garam seperti itu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, asam lemah dan basa lemah. Kayak tadi, maka pH-nya itu ditentukan oleh nilai Ka atau Kb-nya. Jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, berarti larutan itu akan membentuk larutan asam. Berarti kalau asam, maka mencari pH-nya rumusnya ini. Akar KW per Kb dikali Ka. Gitu ya, tidak lagi dikali konsentrasi garam. Gitu ya, karena sama-sama lemah. Nah, kalau dia Kb-nya lebih besar daripada Ka, maka senyawa yang terbentuk atau larutan yang terbentuk adalah bersifat basa. Maka kalau disuruh mencari pH, yang dicari dahulu adalah OH-, yang rumusnya adalah akar KW per Ka dikali Kb. Ingat ya, kalau dia nanti asam lemah dan basa lemah, maka dia tidak ada dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Ingat ya.